Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, coba kalian minta tolong untuk direspon ya, atau suaranya terdengar apa tidak. Bisa direspon di chat room. Apakah suara sudah terdengar? Terdengar, Ros. Oke. Baik, alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian rohani Islam pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya izin memperkenalkan diri, saya Rosyan Budi Perdana di sini selaku pembawa acara kajian rohani Islam hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya menginformasikan untuk kajian rohani Islam ini merupakan rangkaian dari acara kegiatan Semarak HUT ketiga RSUD Cipayung yang insya Allah akan diselenggarakan nanti pada tanggal 16 Agustus 2021. Dan untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, insya Allah, yang pertama itu ada sambutan dari Ketua Pelaksana HUT ketiga RSUD Cipayung. Yang kedua, sambutan Direktur RSUD Cipayung. Yang ketiga, sesi penyampaian kajian dari Ustadz Binti Jaisyur Rahman. Kemudian ada sesi tanya jawab dan doa penutup untuk di akhir sesi. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian rohani Islam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, untuk yang pertama, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan semuanya. Di sini sudah, alhamdulillah sudah ada dari narasumber kita, Ustadz Binti Jaisyur Rahman, kemudian dari teman-teman RSUD Cipayung maupun para jamaah yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Untuk yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana HUT ketiga RSUD Cipayung kepada Bapak Marianto. Kami persilahkan. Terima kasih, Bang. Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ros, suara saya terdengar ya, Ros? Terdengar, Pak. Terdengar. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan siang hari yang penuh barokah ini. Kita kembali dapat mengadakan satu kegiatan menjadi satu rangkaian di dalam hari peringatan ulang tahun RSUD Cipayung yang ketiga. Teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita dengan bersama-sama kita lafazkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Direktur RSUD Cipayung, Dr. Eko, Ibu Dera Lismajati selaku Kasubag TU, dan para kepala seksi, dan segenap jajaran RSUD Cipayung yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Yang saya hormati Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Terima kasih Ustadz kembali dapat mengisi di RSUD Cipayung Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya acara hari ini kita berterima kasih juga kepada seluruh kepanitiaan di HUT RSUD Cipayung yang ketiga, di mana kepanitiaan RSUD Cipayung dalam pemenuhan peringatan HUT ini sudah berjalan sekitar 1 bulanan, dimulai dari tanggal 22 Juni, karena kita menjadi satu rangkaian di dalam pelaksanaan HUT ini, di mana nanti puncaknya pada tanggal 16 Agustus 2021. Kegiatan-kegiatan telah kita jalani, dimulai dan diawali dengan kegiatan seminar untuk kesehatan orang awam, masyarakat, dan juga seminar-seminar nasional yang bersifat kompetensi, dan juga seminar sosialisasi terkait dengan layanan kegawat daruratan, dan juga nomor panggilan tunggal 112. Dan juga kemarin juga sempat dilakukan satu kegiatan vaksinasi di SMKN 24 bekerja sama dengan berbagai pihak, dan juga dilakukan satu kegiatan yang insya Allah besok hari Sabtu, kegiatan seminar nasional dengan tema perlindungan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga para relawan-relawan yang berkecimpung di dalam pandemi ini. Insya Allah besok akan hadir Bapak Wakil Gubernur dan juga para narasumber dari DPR RI, Komisi 9, BNPB bidang perlindungan tenaga kesehatan, dan juga dari praktisi hukum kesehatan. Mudah-mudahan besok menjadi satu informasi juga bagi masyarakat awam, karena terkait dengan headline 117 ini menjadi penting, di mana para tenaga-tenaga kesehatan yang sampai hari ini sudah mendekati lebih dari 1.500 yang meninggal dunia. Nah, ini perlu melalui HUT ketiga besok di tanggal 7 bulan Agustus, kita akan sosialisasikan dan kita akan perbincangkan, mudah-mudahan melalui forum ini menjadi satu informasi bagi masyarakat dan juga bagi rekan-rekan yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu semua, pada hari ini kita patut bersyukur karena setelah sekian banyak kegiatan di dalam kepanitiaan ini, tentu teman-teman lelah, dan kita berharap semuanya tetap semangat. Lelah insya Allah akan menjadi satu nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena peringatan-peringatan ini bukan sekedar memperingati, tetapi juga bagaimana kita mengoptimalkan dedikasi, semangat sebagai pegawai, bagaimana amanah dari pimpinan untuk kita terjemahkan di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara di masa-masa pandemi ini. Karena saat ini lebih dari 209 negara juga menghadapi tantangan ini, termasuk Indonesia. Kita bersyukur dan memberikan apresiasi kepada para dokter, perawat, seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan. Dan kita juga telah menjalankan peranan penting, para TNI, Polri, relawan masyarakat. Kita berterima kasih di masa PPKM ini telah mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengurangi dan memutus mata rantai. Nah, oleh karenanya pada siang hari ini melalui laporan panitia tentu berharap kita isi ruh kita dengan satu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Bendri Jaisur Rahman dengan tema tingkatkan iman takwa dalam menghadapi pandemi.
Mungkin itu saja laporan dari panitia. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti acara ini sampai dengan akhir. Mohon maaf, saya juga masih di jalan ini untuk mengantarkan surat kepada narasumber buat seminar nasional tanggal 16. Terima kasih, salam hormat, salam takzim buat Ustadz Bendri dan seluruh pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marianto atas sambutannya dan laporannya. Sedikit informasi kepada para jamaah serta Zoom kajian hari ini, agar untuk bisa dan memperbolehkan kami dari panitia untuk mengaktifkan kameranya. Jadi dipersilakan untuk para peserta hadirin kajian boleh untuk mengaktifkan kameranya dalam menyaksikan kajian. Selanjutnya, sambutan yang kedua yaitu dari Dr. Eko Nugroho Budi Prasetyo selaku Direktur RSUD Cipayung. Kepada Dr. Eko, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan bagi iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita hari ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada acara hari ini yaitu kajian rohani Islam dalam rangka rangkaian kegiatan HUT RSUD Cipayung yang ketiga. Walaupun kegiatan-kegiatan kita semuanya hampir bersifat virtual, semoga acara hari ini tidak mengurangi hikmat dan menjadikan halangan alasan untuk hadir dalam berkumpul di acara kajian yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumul akhir. Pada kajian hari ini, insya Allah yang bertemakan itu tingkatkan iman dan takwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh kelihatan? Belum. Ya, tidak dulu ya. Halo, Dok. Ya, mohon maaf, sepertinya ada. Mohon maaf ada gangguan. Udah nyambung lagi ya, Mas? Sebelumnya mohon maaf karena gangguan. Insya Allah pada hari ini pada acara hari ini yaitu kajian yang bertemakan tingkatkan iman dan takwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 oleh Pak Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, mana sebagaimana kita ketahui bahwa
kita saat ini sedang diuji, yaitu dengan suatu wabah penyakit COVID yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Dan tentunya ujian ini dapat dikatakan terasa berat buat kita semua yang menjalani, baik kita sebagai tenaga kesehatan maupun oleh masyarakat di sekitar kita. Dan tentunya dengan ujian-ujian ini dapat memicu kadar keimanan kita naik turun dalam menghadapi pandemi ini, sehingga seperti tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji kita di mana umatnya akan memberikan ujian yang tentunya akan sanggup kita jalani dan bisa kita lewati, insya Allah. Di mana salah satu cara kita untuk tetap meningkatkan iman dan takwa itu dengan menghadiri kajian-kajian Islam seperti pada hari ini di acara RSUD Cipayung ini. Harapannya semoga dengan setelah mengikuti acara ini dapat semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di era pandemi ini, dan dapat melewatinya, dapat menjalani hidup dengan tetap tawakal dan pada hari ini juga saya mengajak teman-teman semua untuk tetap selalu meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari kita tetap istiqomah dan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kita yakin bahwa ini semua pasti akan terlewati dengan baik. Dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini dapat menjadi bekal dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, serta tetap bersemangat dan tegar dalam mengemban amanah sebagai pelayanan dan sebagai tenaga kesehatan di tengah-tengah masyarakat di wabah pandemi COVID ini. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Eko Nugroho Budi Prasetyo selaku Direktur RSUD Cipayung atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya itu masuk kepada sesi kajian. Insya Allah untuk sesi kajian ini akan langsung dimoderatori oleh Pak Larso. Kepada Pak Larso, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita mulai aja ya Ustaz ya. Baik. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat detik ini begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat teragung bagi seorang manusia yaitu nikmat iman dan Islam, dan nikmat yang hari ini orang berlari untuk mendapatkannya yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat tersebut orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya untuk saat ini, karena ujian hari ini begitu berat sama-sama kita rasakan. Ujian saat ini begitu berat untuk sama-sama kita hadapi, tapi seperti janji Allah bahwa hamba itu
Allah tidak akan membebani ujian dan cobaan melebihi kesanggupan dari seorang hamba. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada kutuah kita, suri teladan, yaitu baginda Rasulullah SAW, yang mana melalui risalah dakwah beliau lah hati umat tercerahkan, tujuan umat menjadi mulia. Salat salam kita sampaikan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan siapa saja yang hingga saat ini, detik ini, terus istiqomah dalam mengikuti sunnahnya dan membela risalahnya. Nah, baik Ustadz, tema kita pada siang ini yaitu meningkatkan iman dan takwa dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita tengok, sebenarnya ada pesan dari Rasulullah yang sangat indah, yaitu ketika seorang hamba itu diuji, Rasulullah sudah mengingatkan bahwa sungguh ajaib urusan seorang muslim itu, ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, maka nikmat itu, bersyukur itu adalah sebuah kebaikan. Ketika mendapat ujian, maka ujian itu adalah ketika mendapat ujian, maka dia bersabar, maka sabar itu adalah menjadi sebuah kebaikan. Langsung saja Ustadz, mungkin nanti untuk pemaparan materinya, buat teman-teman nanti kita juga ada seksi untuk tanya jawab Ustadz ya, untuk di akhirnya. Untuk waktu dan tempat dipersingkat saja, saya langsung serahkan kepada Ustadz kita, narasumber kita yang telah menyempatkan hadir untuk bergabung bersama-sama kita. Waktu dan tempatnya kami serahkan. Baik, Masya Allah ya, jazakallah khair Pak Larso selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Marianto, Ketua Panitia HUT RSUD Cipayung, tadi sudah menyampaikan kata sambutannya dalam perjalanan yang tadi saya lihat sepertinya. Semoga Allah mudahkan urusannya. Yang juga saya muliakan, saya hormati yang memberikan sambutan tadi Bapak Direktur RSUD Cipayung, Bapak Dr. Eko Nugroho Budi Prasetya, juga para staf dari RSUD Cipayung, khususnya Pak Rohis dari RSUD Cipayung, para pengurusnya, buat para teman-teman tim medis dan segala pihak yang berperan di dalam kegiatan di kesempatan siang hari ini di hari yang penuh barokah. Alhamdulillah Allah izinkan kita di kesempatan di siang hari ini bisa bersilaturahim via daring atau online, di mana ini adalah salah satu nikmat Allah di tengah pandemi, di mana Allah buktikan firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan, dan itu diulang sampai 2 kali. Dan kita tahu bahwa kesulitan hari ini salah satunya kita sulit untuk berkumpul, berkerumun, ya seperti biasanya duduk dalam majelis ilmu, berjamaah, sholat, sulit sekali. Tapi di tengah kesulitan itu ada nikmat Allah yang kita rasakan hari ini berupa teknologi digital yang baru kita tahu ternyata Masya Allah. Di tengah kesulitan ini kita tetap bisa terhubung dan tetap bisa terkoneksi dari manapun kita berada. Ya, walaupun kita saat ini ada di rumah sakit, di rumah, perjalanan, tetap bisa terhubung. Maka benarlah firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka terhadap nikmat dari Tuhanmu, mana lagi yang kau dustakan? Ya, jadi kita tidak bisa berdusta. Kita rasakan betul nikmat ini. Sehingga perjalanan kita masa pandemi ini kita rasa demikian masih terasa nikmat Allah, ya betapa kasih sayang Allah sedemikian dekat.
masih diperkenankan kita bekerja dari rumah, belajar. Ya, saya sendiri selama setahun lebih ini juga nggak kemana-mana, undangan keluar kota dibatalkan dan kita juga sadar diri nggak ingin juga hadir karena mengantisipasi wabah ini. Tapi meskipun nggak kemana-mana, tapi bisa hadir di mana-mana gitu ya. Ya, bahkan bisa ke mancanegara. Pernah satu hari saya ngisi kajian paginya di Jepang ya, sorenya Australia, ya, siangnya di Jerman, siangnya di Australia, sorenya di Jerman, malamnya di Amerika gitu ya. Itu kalau boleh dibilang ya, baru kali itu saya keliling dunia secara ya 4 negara satu hari ya, walaupun secara virtual. Dan inilah nikmat wajib yang kita syukuri ya, di antara berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Ya, nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu. Ya, di mana dulu belum ada teknologi digital seperti sekarang. Ya, orang pasti di rumah aja itu tertekan atau stres luar biasa. Ya, hiburannya paling cuma nonton TV ya, sampai hafal semua iklan. Ya, bagi yang punya pasangan, alhamdulillah ada hiburannya. Kasihan yang jomblo gitu, keluar rumah takut corona, ya di dalam rumah merana gitu. Tapi alhamdulillah situasi hari ini tidak seperti itu. Dan situasi yang kita alami hari ini sejatinya adalah sebuah bagian dari muhasabah kita, bahwa sejatinya tidak ada yang bisa membuat kita survive dalam situasi sesulit apapun, kecuali Allah lah yang membuat kita survive. Betapa kita ini makhluk yang lemah, sekuat-kuatnya kita secara fisik. Sejatinya ketika berhadapan dengan virus kecil, konon ada yang bilang nggak nyampe 0,4 gram. Tapi sejatinya itu bisa membuat kita bisa terkapar. Maka kita harus menyadari betapa kalimat la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya yang melainkan dari Allah, maka kita meyakini hal ini, bahwa sejatinya tidak ada yang menguatkan kita di dalam situasi yang genting kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya protokol yang terkait dengan kesehatan harusnya juga berkaitan dengan kesehatan mental. Saya seringkali berbicara juga dengan para dokter dan saya yakin dokter-dokter di RSUD Cipayung juga orang-orang soleh yang membahas bahwa kesehatan individu juga kesehatan mental ini mempengaruhi kesehatan fisik. Dan kita memang berupaya memahami bahwa seringkali yang disampaikan oleh pemerintah dan itu tidaklah salah, tapi terasa ada yang kurang ketika protokol kesehatan hanya membahas kesehatan fisik. Padahal kita juga sama-sama maklum sebagian besar virus ini justru mengena kepada orang yang lemah secara mental atau psikis, khususnya yang mengalami ketakutan luar biasa. Sampai sekarang belum ada protokol kesehatan berkaitan dengan kesehatan mental. Di antaranya bagaimana sering-sering beribadah pada Allah. Ya, sering berzikir, misalnya tambahlah sekarang kan entah 5M atau 6M saya lupa. Harusnya tambah lagi misalnya memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ibadah dan itu harusnya menjadi salah satu yang kita juga kenalkan. Dan ini salah satu yang mungkin harus kita coba gaungkan. Ya. Saya ingat salah satunya ketika dalam rapat bersama para pemuka agama ya di via daring kalau nggak salah. Waktu itu ada usulan menarik dari guru saya, Dr. Aden Husaini, ya khususnya berbicara kepada gubernur kita dan perwakilan dari pemerintah. Ya, memberikan materi yang disebutlah yang saya terdengar misalnya ya sektor kesehatan, asuransi, apalagi ya saya lupa itu perbankan. Maka
memang ini menjadi renungan ya ketika beliau mengatakan mengapa yang kritikal dan esensial selalu urusan yang terkait dengan fisik dan material. Ya, rumah sakit disebut sektor kritikal dan esensial, tapi sadarkah bahwa sektor kritikal dan esensial itu juga harusnya menyangkut kebutuhan ruh masyarakat yang tertimpa penyakit ini. Seharusnya kalau ada kelonggaran-kelonggaran yang terkait dengan apa yang kita lihat kebijakan selama pembatasan ini lewat PPKM, sejatinya juga diusulkan agar dimasukkannya fungsi dan peran masjid sebagai bagian dari sektor esensial. Tentu dengan prokes sebagaimana yang juga diterapkan kepada sektor yang lainnya yang esensial dan kritikal. Kenapa? Karena tidak bisa kita bertahan survive di masa pandemi ini kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik. Sudah terbukti bahwa apa yang membuat kita survive dalam segala keadaan adalah ketika yang paling inti dalam kehidupan itu kita jaga. Kan kita sama-sama memahami manusia itu punya 3 unsur. Yang pertama adalah akal, yang kedua jasad, yang ketiga ruh. Orang barat nyebutnya mind, body, and soul. Di mana akal, jasad, dan ruh ini wajib memiliki asupan. Ketika asupan itu tidak terberikan secara maksimal, pasti mengalami disfungsi. Contohnya akal. Akal itu harus diberikan asupan lewat membaca, diskusi, ngomong. Ketika orang asupan akalnya tidak terpenuhi, maka mengalami apa yang disebut demensia atau mungkin pikun. Ya, sebagian besar orang-orang pikun itu orang-orang yang ketika usia senja, usia tua, dia nggak dapat asupan akalnya. Dibiarkan bengong sama anaknya, taruh di rumah tanpa diajak ngobrol, nggak diberi kesempatan untuk diskusi. Saya tertarik ketika di sebuah stasiun televisi diwawancarai salah satu tokoh internasional yang begitu kita kenal, PM Mahathir Mohamad. Beliau menjabat jadi Perdana Menteri itu umur 92 tahun kalau tidak salah. Yang kita tahu ini umur orang yang sudah sepuh sekali. Tapi cara beliau bicara, cara beliau menyampaikan gagasan itu sangatlah bernas. Dan beliau menyatakan kita harus pensiun di usia 60 atau 65. Beliau tidak membiarkan otaknya itu berhenti, terus berpikir dengan cara membaca berita, berdiskusi, belajar kembali seperti itu. Sehingga akalnya teruslah terjaga. Karena memang itulah salah satu cara menjaga diri. Kemudian ada yang disebut fisik. Body kita juga sama-sama tahu asupannya adalah makan, minuman, multivitamin, termasuk tidur, air, dan macam-macam. Kalau itu tidak terpenuhi, pasti ada bagian yang kita rasakan, orang tubuh itu sakit, rusak, bahkan ada yang tiba-tiba pingsan. Berikutnya barulah yang kita selama ini lupakan, yaitu ruh. Di mana ruh itu juga butuh asupan. Dan ruh itulah yang kita jadikan ya sebagai sumber kekuatan utama. Di mana ketika ruh ini sakit, ruh ini terkapar, maka indikator yang paling mudah adalah orang-orang yang stres, tertekan. Kalau ada yang bertanya, ya, apa indikator orang itu sedang dalam keadaan jatuh imannya? Salah satunya adalah ketika dia dalam keadaan mudah menangis, stres, menghadapi berbagai macam persoalan. Makanya dalam surah Al-Imran 139 Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu merasa gelisah, jangan kamu merasa rendah. Jangan kamu juga merasa sedih, kata Allah. Sesungguhnya kamu itu tinggi jika kamu beriman. Ayat ini sejatinya hiburan bagi kalangan kaum muslimin yang merasa rendah diri karena statusnya hanya seorang budak, hanya seorang yang nggak punya apa-apa, sementara kemudian juga mereka juga memiliki ekonomi yang sulit. Maka dihibur oleh Allah. Jangan kamu merasa gelisah, nggak usah khawatir.
Jangan kamu merasa sedih, kamu tuh tinggi. Maka kita menyadari bahwa ruh itulah salah satu yang membuat orang itu tetap bisa survive. Dan itulah yang menjadi kunci para sahabat melalui masa-masa sulit. Ya, ketika kita saat ini mengalami lockdown misalnya, walaupun pemerintah tidak memakai istilah lockdown, karena ada konsekuensi hukum kan, undang-undang karantina wilayah itu. Maka dibuatlah istilah yang mungkin sedikit lebih longgar. Ya, mulai dari PSBB, PPKM darurat, PPKM level darurat, macam-macam lah yang kadang jadi olok-olok di meme. Tentu kita mengkritisi hal ini. Tapi yang kita jadi bahan renungan adalah apa yang kita alami hari ini sejatinya dialami para sahabat dengan kondisi yang lebih ekstrim. Di mana para sahabat pernah mengalami lockdown total yang disebut tahun Amul Munqoto'ah, tahun pemboikotan. Kenapa para sahabat di lockdown kurang lebih selama 3 tahun? Ya, ini akibat makar dari Abu Jahal yang ingin memperkecil ruang pergerakan dakwahnya Rasul. Supaya para sahabat itu akhirnya kembali kepada agama nenek moyang dan mereka merasakan kehidupan yang susah. Ya, dan diceritakan di masa itu ada satu sahabat yang kami tidak bisa makan kecuali sisa-sisa makanan yang ada di rumah. Kemudian kami mencari apapun yang ada saat itu. Bahkan saya pernah suatu malam kelaparan, saya hanya meraba di sekitar jantung mana yang basah. Yang basah itu saya makan. Saya nggak tahu sampai sekarang apa yang saya makan. Pokoknya saya makan aja, pokoknya yang basah. Gitu ya. Bahkan ada ceritakan salah satu sahabat yang pipis, ya karena seringnya minum air. Ya, istilah kita tuh beser. Ketika airnya itu mengenai air pipisnya malam itu mengenai dia mengenai sebuah benda yang berbunyi, dia penasaran, ini bunyi apa ya? Maka malam itu di malam gelap dia cek dan dia meraba ternyata itu adalah bekas kulit kambing. Itu sahabat ini sehingga dia pun langsung membawa kulit kambing ini ke rumah padahal habis kena air kencingnya. Setelah itu dibersihkan, kemudian dibakar dan dihidangkan ke keluarganya untuk menahan lapar beberapa hari setelah itu. Dan itu mereka lakukan. Berapa lama? 3 tahun. Apakah mereka ada yang tiba-tiba stres? Tidak. Apakah ada mereka yang tiba-tiba ada yang memilih untuk bunuh diri? Tidak. Ternyata kekuatan yang mereka miliki itu adalah kekuatan spiritual. Bahwa di antara tertutupnya pintu-pintu manusia untuk secara logika, maka jalan yang membuat kita tetap berada dalam kondisi yang sehat, yaitu adalah dengan meyakini betapa banyak pertolongan Allah dekat kepada mereka. Maka sekali lagi, asupan ruh ini tidak bisa kita sepelekan. Ketika kita sadar banyak orang yang cuman asupan fisiknya saja, asupan akalnya, ruhnya tidak. Secara fisik dia kuat, secara jiwa dia lemah. Ya, dan ini sering disebutkan ya, otot six pack, jiwa ngondek itu banyak. Ya, fisiknya secara bentuk kuat. Ya, dan berita tentang orang-orang yang mengalami yang namanya kondisi keterpurukan dalam sisi ketika masalah dan akhirnya memilih stres dan bunuh diri itu banyak. Saya ingat dulu tuh ada berita atlet wushu 2 kakak beradik yang bunuh diri lompat dari lantai 14 apartemen di daerah Bandung di balkon hanya karena masalah utang piutang. Ada seorang polisi anggota Polres Banyumas kalau tidak salah yang menembakkan kepalanya karena urusan percintaan. Lagi-lagi masalah hidup yang mereka alami. Dan banyak macam yang kita lihat. Dan kalau kita simpulkan,
Kenapa? Mereka secara fisik mereka kuat, tapi secara mental mereka lemah. Maka banyak di booster kepada masing-masing individu saat ini. Ya harusnya kalau ada dokter yang menangani fisik, harus ada juga menangani psikis, dan itu bukan hanya dokter ahli kejiwaan, tapi juga para ulama, para pemuka agama itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Khususnya dalam membuat yang namanya paradigma, ya sistem kesehatan yang integral. Bahwa sistem kesehatan itu nggak bisa hanya mengandalkan asupan obat-obat fisik. Ya, karena kita tahu ya, salah satu yang disampaikan misalnya Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Matnya adalah ya, di mana ketenangan itu adalah separuh dari kesembuhan. Dan orang nggak bisa tenang kalau jiwanya itu gelisah. Dan jiwa yang gelisah karena tidak terkoneksi kepada pemilik kehidupan. Orang yang menyadari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu kehidupan, dia tidak akan pernah gelisah karena dia sadar segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita memilih dalam keadaan apa kita misalnya wafat. Tidak perlu merasa khawatir. Ma asoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Dan apa-apa yang menimpa kalian dan terjadi di muka bumi, ya semua telah tercatat dalam kitab yang tertulis. Jadi siapa yang mengalami COVID, yang sembuh, siapa yang wafat telah tercatat. Tinggal yang jadi pertanyaan dalam kondisi itu, kondisi keimanan kita gimana? Sungguh menyedihkan kalau kita mendapatkan orang-orang yang meninggal di ruang-ruang COVID itu tidak diberikan bekal untuk husnul khotimah misalnya. Sehingga banyak yang lupa bahwa alih-alih memberikan booster supaya orang itu ya supaya kembali sembuh, tapi lupa bagaimana mengakhiri kehidupan itu juga dengan cara yang husnul khotimah. Sehingga banyak pasien-pasien rumah sakit yang tidak tertangani karena belum dapat booster. Minimal mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik. Lagi-lagi semua karena tidak diberikannya asupan dalam hal ini kepada ruh ya. Padahal dari kita mengalami kondisi, bagaimana kita mengalami kondisi sulit di masa lalu. Kita tahu negeri kita pernah dijajah. Dan kita tahu pejuang-pejuang yang berada di garis terdepan yang membela negeri ini itu maaf ya, ternyata bukan orang-orang atlet fitness gitu yang ototnya six pack yang maju ke depan berharap, bukan. Justru yang menghadapi para penjajah ini adalah para santri dan kiai lebih banyak yang kalau secara fisik tuh kurus cungkring kata orang. Tapi kok bisa ya? Salah satunya mereka fisik boleh jadi lemah tapi ruh mereka sedemikian kuat menyala karena terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang jenderal yang kita tahu kisahnya yang secara fisik badannya itu enggak menunjukkan, enggak pantas jadi jenderal gitu. Enggak pantas itu maksudnya apa? Ya orang mungkin ngelihatnya kurus, kering, bahkan penyakitan. Konon memiliki penyakit tipes. Bahkan untuk dalam perang gerilyanya ditandu. Tapi Belanda ketakutan terhadap aksinya ini. Salah satu alasannya bukan karena fisiknya, lagi-lagi karena ruhnya yang sedemikian kuat. Beliau adalah Jenderal Sudirman. Bahkan Jenderal Gatot Nurmantio menyebutkan salah satu hal yang luar biasa dari beliau itu konon beliau punya jimat ya. Walaupun saya nggak setuju dengan istilah jimat yang sebenarnya jimat itu lebih kepada hal-hal yang musyrik ya. Tapi maksud jimat di sini adalah sebuah pegangan. Kata Jenderal Gatot itu apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu adalah paginya atau siang harinya dia siam, malamnya beliau qiyam. Siam dan qiyam, puasa dan sholat malam. Masya Allah. Lagi-lagi beliau tahu kalau dalam situasi sulit, ketika secara material kita nggak bisa mengandalkan pertolongan, maka ada pertolongan dari Allah yang manusia pun tidak bisa melihatnya. Ya, sebagaimana ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun, tidak ada satupun bisa menduga Nabi Musa bisa menjadi pemenangnya karena kondisinya sudah kejebak banget.
Bayangkan Nabi Musa dikejar Firaun berada di pinggir Laut Merah. Dalam kondisi seperti itu orang sudah berasumsi Firaun dengan kekuatannya pastinya akan membuat Musa kalah dan mati. Tapi lagi-lagi Allah ingin memberitahu kita, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah. Otakmu, logikamu sepertinya engkau tidak akan pernah dimenangkan. Otakmu dan logikamu mengatakan bahwa engkau akan mati karena terpapar, tapi Allah akan menguatkan. Seperti itu. Jadi memang seperti ini. Jadi orang diberikan ikhtiar yang disebut ikhtiar duniawi sama ikhtiar ukhrawi. Ikhtiar ukhrawinya sekarang kurang. Menyandarkan kepada Allah. Maka Nabi Musa ketika mendapatkan belah laut itu dia meyakini ketika Allah bilang lemparkan, lempar. Dan lempar itu adalah cara Allah untuk memberitahu ikhtiar dulu aja. Kekuasaan ada di aku. Dan ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang mohon maaf ya. Saking polosnya bilang ya emang kalau dapatnya mati aja. Nggak perlulah pakai masker, nggak perlu pakai ini. Allah mudah banget membelah Laut Merah dengan cara nggak usah Musa lemparin tongkat. Ya, Allah langsung, tapi Allah ingin hambanya itu berikhtiar. Makanya ketika Nabi Musa disuruh lemparkan tongkat, barulah dibuka jalan oleh Allah. Ya, sama seperti ketika Maryam pada saat dalam keadaan bersandar di sebuah pohon kurma dalam keadaan hamil tua, dalam keadaan lelah, dia bingung ya dengan dalam keadaan lapar. Allah bilang kepadanya dalam surat Maryam itu goncangkan kurma itu. Logikanya ibu hamil goncangin kurma, pohon kurma tuh batangnya gede kalau pernah ngeliat kurma. Ya, saya aja bonceng kurma belum tentu kurmanya jatuh. Tapi disuruh Maryam itu untuk goncangkan kurma dan Allah memberikan akhirnya kurma jatuh dari pohonnya tersebut. Lagi-lagi Allah memberi sebuah petunjuk bahwa engkau berusaha semaksimal Allah berikan hasil. Maka ketika hari ini kita disuruh untuk ikhtiar, kita mengikuti. Tapi kita jangan ikhtiar ini mengandalkan bahwa kesembuhan kita karena masker. Kesembuhan kita karena vaksin. Bukan. Kita berikhtiar ini karena mengikuti saran para ahli. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kesembuhan kita, kesehatan kita, penjagaan kita, itu semua dari Allah. Bukan dari dokter, bukan dari tim kesehatan, bukan. Allah yang menyembuhkan. Idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Dokter dan tenaga medis lainnya adalah bagian dari makhluk Allah yang diberikan ya jalan untuk menolong kita. Tapi kekuasaan semua bersumber dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi bahwa ketika Nabi Musa dalam kondisi yang kejepit, susah untuk mendapatkan pertolongan, Allah buka sebuah jalan. Demikian kalau sekiranya Nabi Musa bukan seorang yang dekat dengan Allah, maka dia paling berpikir mengandalkan dirinya saja, kekuatan manusia. Dia mungkin berpikir, wah gimana ya, wah ya mungkin dia berpikir apakah bisa misalnya melakukan perlawanan, tidak. Dia akan sulit. Maka kita pahami bahwa dalam situ ini bahwa kita harus memahami bahwa kenapa kebutuhan akan iman dan takwa itu sama dengan kebutuhan kita akan perut, makan, lapar, bahwa kita akan hiburan, kebutuhan kita akan bacaan. Harusnya kebutuhan akan iman dan takwa yang menjadi asupan ruh itu ada kebutuhan esensial. Maka wajar beberapa pemuka agama menyarankan agar kebijakan-kebijakan yang disarankan oleh pemerintah harusnya menyertakan faktor kebutuhan akan yang namanya spiritual itu dengan apa yang disebut sebagai faktor yang esensial dan kritikal. Ini sekedar usul supaya akhirnya masyarakat kembali kepada hakikat bahwa yang memenangkan mereka dari COVID ini lagi-lagi adalah Allah, bukan kita. Makanya dalam situasi yang seolah-olah kita nggak berdaya, di mana kita mungkin merasa bahwa virus ini sedemikian mengganasnya,
Kita harus mengambil ibroh dari peristiwa-peristiwa yang dialami, di mana Rasulullah pun pernah mengalami situasi yang seolah-olah tidak berdaya. Perang Badar misalnya, perang yang secara logika, ya persiapan musuh lebih besar. Para sahabat yang ikut perang itu hanya berjumlah 313, sementara musuh sekitar 1000. Berarti kita berada dalam kondisi saat itu para sahabat tidak sebanding. Yang kedua, para sahabat kendaraan dipakai 72 kendaraan. Sementara jumlah mereka lebih banyak. Salah satu mensiasatinya mereka mendatangi Bukit Badar, mereka bergantian. Ada yang naik, kemudian sisanya berjalan kaki mengiringi. Setelah beberapa mil, gantian yang naik ini turun, gantian naik gitu. Padahal mereka ingin perang. Perang itu butuh kekuatan fisik. Tapi menariknya begitu mereka sampai, Rasulullah padahal dalam keadaan fisik mereka lemah, Rasulullah tahu bahwa yang menguatkan mereka besok untuk berperang itu bukan sekedar faktor fisik. Maka malam itu diminta mereka untuk bermunajat. Bahkan munajatnya bukan sebarang munajat. Dan ini bisa kita ambil ibroh. Al-Quran menceritakan surat Al-Anfal. Idh tastagithuna rabbakum. Ingatlah tatkala kalian istighosah. Kalau kita lihat kata tastagith itu mana istighosah. Kata istighosah itu menunjukkan doa yang teramat sangat kita harapkan. Betapa Rasul mencontohkan bukti bahwa doa itu sangat kita harapkan, di mana Rasul pada saat perang Badar itu malam harinya itu doa sampai ketiaknya itu kelihatan. Saking mohonnya ya Allah gitu. Ada orang di wabah COVID ini doanya itu masih ya Allah sehatkan ya Allah. Amin. Ini dari sisi adab doa aja udah nggak kepenuhi, istighosahnya juga nggak ada. Di mana coba? Kita ini udah sering berdoa Ustadz, ya doanya masa belum sampai level istighosah. Para sahabat itu istastagithuna rabbakum fastajaba lakum. Kata fa di sini menunjukkan Allah langsung mengijabahnya, fastajaba segera itu. Kesungguhan mereka dalam berdoa menunjukkan proposal yang layak diterima oleh atasan kehidupan kita, itu Allah. Dalam level kehidupan duniawi saja, kalau kita mohon sama direktur atau pimpinan kita, proposal yang aut-autan pasti dilecehkan. Ada orang bikin proposal, misalnya Pak Marianto nih yang jadi panitia HUT. Proposalnya tulis tangan doang misalnya, terus ngeprintnya ya tintanya krewel-krewel kata orang. Udah gitu mungkin misalnya ngetiknya banyak typo-nya. Kemudian ngajuin gitu ya. Pastinya pimpinan akan bilang, "Ini apaan? Saya buru-buru Pak." Nggak bisa. Proposal yang benar-benar dikabulkan yang serius, bahkan ada basis risetnya, desainnya, bahkan penampilan desainnya juga. Sampai segitunya. Ada orang minta dalam situasi sulit ini tapi nggak menunjukkan kesungguhan. Makanya para sahabat langsung fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Maka Allah kabulkan dengan diutusnya malaikat yang jumlah ribuan datang berbondong-bondong, sehingga ketika besok mereka berperang, mereka berada dalam kondisi yang jumlah secara fisik itu tidak seimbang, tapi di catatan langit mereka pemenang. Kenapa? Allah sudah menyiapkan ribuan pasukan yang langsung menghajar pasukan non-muslim saat itu. Sehingga ada riwayat sahabat ada yang baru ngangkat senjata, musuhnya udah mati. Baru gini, ya kok udah mati gitu. Kok begitu? Karena malaikat langsung. Maka memerangi virus COVID ini nggak bisa pakai pendekatan kekuatan kita. Nakes ada berapa? Ya, jumlah rumah sakit berapa? Gitu. Dihitung semuanya tuh. Anggaran kita ada berapa? Jebol kita. Nanti jebol akhirnya stres sendiri. Akhirnya kita berpikir, waduh, kalau lockdown habis kita nih. Mati nih kita nih. Ngap-ngapan nih. Prediksi seminggu juga enggak. Karena pendekatannya nggak pakai pendekatan yang dilakukan para sahabat. Sekiranya diberikan porsi terhadap
pos iman dan takwa ini, spiritual itu, maka Allah berikan pertolongan. Malaikat itu akan jadi ya, relawan nakes yang nggak kelihatan. Makanya kenapa harusnya RSUD Cipayung mempelopori gitu ya, mungkin tilawah Quran ditargetkan khatam 1 hari, ya, di mana masing-masing orang ditargetkan 1 juz, 1 juz, 1 juz. Karena ini kita harus gitu. Saya ingat ya, salah satu orang terdekat saya masuk rumah sakit ya, dan itu udah saturasi udah 70-50, istrinya udah pasrah gitu ya. Kemudian dia cuman diskusi lah dengan salah satu kawan kami juga Ustadz juga. Ustadz itu cuma bilang, ya ikhtiar manusiawi sudah kita lakukan, tapi ikhtiar langit ini yang harus kita kencengin. Ada berapa anak ibu? Ada 3. Sanggup nggak 1 hari selesai khatam 30 juz? Digantiin aja sama ibu. Oh, siap, langsung diomongin. Tujuan apa? Kita hanya memohon kepada Allah, ikhtiar langit. Akhirnya anak, 1 hari kita kejarnya. Kalau misalnya kita berempat, ya sama masing-masing ada misalnya pasangannya, bisa bantu nggak? Oh ya ternyata jumlahnya, oh ada yang lagi haid, oke. Totalnya misalnya ada sekitar 6, oke. Atau ada berarti 30 juz bagi 6. Masing-masing kita berapa? Sekitar 5 juz. Siap nggak? 5 juz. Cari. Luangkan waktu, luangkan. Allah buktikan. Ketika dia, sehingga saya dirawat di rumah sakit Fatmawati suaminya. Saturasinya naik. Itu bukan cerita yang satu cerita. Banyak cerita ini. Jadi kita harus memberikan. Makanya mungkin bisa dipelopori RSUD Cipayung. Supportnya misalnya setiap dokter yang menangani pasien COVID juga memberikan support ruhiyahnya. Jadi jangan pendekatannya cuma bilang pendekatan, ya ibu yang penting ini ya vaksin udah, ini obat ini. Harusnya di keluarganya berapa orang ya dari pasien ini ya. Muslim bukan nih? Oh Muslim ya, oke. Hubungi aja ibu, kami dari RSUD Cipayung ya melaporkan begini ya. Boleh kami beri saran, ibu Muslim ya Islam lah. Kalau kami sarankan mungkin ikhtiar duniawi sudah kita lakukan. Tapi ikhtiar ukhrawi ini yang kita harus serahkan. Kalau saya sarankan mungkin ibu bisa baca Quran, bisa tahajud, yang kayak gitu loh. Protokol yang kayak gini ini yang kadang-kadang belum kita dapatkan. Kalaupun ada masih sebatas sifatnya keputusan individual saja dari mungkin satu dokter yang soleh, satu dokter yang soleha. Tapi kebijakan itu memang nggak ada. Nah inilah kenapa. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa urusan yang terkait dengan ya berkaitan dengan kondisi seperti ini tidak, kita menyadari semua berada dalam genggaman Allah. Nyawa kita ini dalam genggaman, mudah bagi Allah untuk mencabut kita. Kita sudah ikhtiar duniawi, sudah. Tinggal kita sempurnakan nih dengan ikhtiar yang justru menjadi pembuka. Makanya ketika berbicara tentang bagaimana memperbaiki kondisi yang rusak di sebuah bangsa, manajemen manajerial itu selalu jangan dari sisi duniawi ya. Ketika Allah mengatakan lo anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau udah berkah seperti itu tadi. Ketika perang Badar jumlah masukan muslim 313 tapi musuh 1000 bisa dikalahkan. Karena yang berjuang sejatinya itu bukan hanya muslimin 313 tapi malaikat itu turunkan. Virus COVID yang sekarang mungkin sudah menjalar banyak itu nggak bisa diandalkan kepada manusia ini, harus malaikat turun yang akan mengusirnya.
Dan malaikat turun ketika kita sungguh-sungguh dalam munajat kita. Kita sungguh-sungguh dalam hal ini. Makanya kenapa ini menjadi salah satu mungkin bisa kita rumuskan bagaimana mengejawantahkan nilai-nilai kesehatan mental spiritual ini di dalam sebuah upaya perbaikan sistem kesehatan di negeri ini. Bahwa kesehatan fisik itu dipengaruhi oleh kesehatan mental. Bagaimana kita memberikan ini sebagai sebuah bagian dari sistem yang terintegrasi, integratif. Ya, semua terintegrasi. Ya, ini yang harus kita maksimalkan di dalam penanganan COVID. Pun kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, ternyata sudah kita lakukan Ustadz, tapi ternyata tetap saja pasien tidak bisa kita tolong, maka kita cukup mengatakan sebagaimana doa istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang sejatinya kita pun berikhtiar, Allah juga yang menentukan. Tapi orang yang berjuang dengan ikhtiar yang memakai dua pintu, dua cara tersebut, merekalah pemenang sejati. Ingat, kita disebut sebagai seorang pemenang di dalam kondisi COVID ini bukan ketika COVID itu landai, salah. Kita disebut menang terhadap COVID ini bukan ketika angka kematian menurun, bukan. Karena ukuran kita menang melawan COVID itu ketika innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itulah the real champion. Itu kata Allah. Halo Ustaz. Ya, meyakini yang selama ini ya mungkin merasa ya kematian sedemikian jauh ya sehingga menghabiskan waktunya untuk hura-hura, harusnya semakin merenung. Sedemikian mudah kita dijemput ajal di masa ini, maka makin bertambah keimanan. Merasa diri kita rapuh dan akhirnya kita meyakini bahwa kuasa Allah itu bentuk kemenangan. Maka ketika kita mengandalkan sekedar faktor teknis, susah. Dalam penanganan, saya misalnya beberapa kali bahkan menangani kondisi ada sebuah perusahaan ya, ini mungkin sedikit relate ya kalau kita ambil kesimpulan. Jadi saya pernah diminta datang ngisi ceramah di sebuah perusahaan dari Jepang yang punya pabrik di wilayah Bekasi. Waktu saya ceramah itu dulu tahun berapa ya? 2014, 2015, 2016. Saya ceramah munggahan itu apa ya? Menjelang puasa lah. Waktu saya datang ceramah, saya disambut panitia, kemudian panitia minta saya masuk ke dalam sebuah ruangan gitu. Kemudian panitia bilang, Pak Ustadz, direktur utama kami ingin bicara empat mata Pak Ustadz. Kebetulan nih orang Jepang langsung. Saya waktu itu sedikit polos. Orang Jepang langsung bicara empat mata sama saya. Susah lah. Saya butuh penerjemah. Saya mau ngomong apa orang Jepang. Paling cuma bisa ya arigato, takoyaki doang ngomong gitu ya. Suzuki, Yamaha doang gitu ya. Akhirnya ada penerjemahnya. Singkatnya, direktur utamanya ngomong gini, Pak Ustadz, tolong nanti saat ceramah, Pak Ustadz kasih nasihat ke karyawan supaya jangan nuntut banyak sama perusahaan. Oh, jadi saya Ustadz titipan nih. Ustadz jadi dapat titipan ceramah. Jadi ini kondisi perusahaan lagi menurun produksinya dan diserang mulu sama nih serikat pekerja. Nuntut inilah, nuntut itulah. Mereka ini susah banget. Tolong dong Pak Ustadz nasihatin mereka. Akhirnya saya mikir, waduh saya dijebak nih. Saya jadi Ustadz kok jadi ini nih, jadi Ustadznya penguasa. Akhirnya saya minta izin. Kayaknya nggak bisa saya tutup Pak.
Saya itu nggak mau berbicara untuk titipan yang seperti ini, jadi kesannya saya ini hanya sebagai panjang tangan. Memang boleh saya tahu masalahnya apa? Akan ceritalah masalah perusahaan ini dalam kondisi menjelang bangkrut, dalam kondisi bahwa tuntutan karyawan ada yang ini. Akhirnya saya kebayang gini, boleh nggak saya ngasih solusi tapi mungkin anggaplah omongan orang nggak ngerti gitu. Tapi saya mungkin solusi saya bisa, oh silakan Pak Ustadz. Solusi saya bangun masjid, dia bilang. Terus dia bilang, maksudnya Pak Ustadz, orang Jepang itu nggak ngerti karena belum terjemahin. Yang penerjemahin nanya, saya tadi datang ke lokasi perusahaan ini, saya kan belum sholat asar. Kemudian saya sholat asar, nyari-nyari itu nggak ada masjid. Katanya ruang sholat itu ada di masing-masing divisi, itu pun ruang yang paling cuman buat 5 orang gitu ya, sisanya nyebar gitu. Saya nggak perusahaan sebanyak 1.000 orang ini nggak ada masjidnya, itu gimana ya? Setahu saya orang itu kalau nggak diberikan kebutuhan ruhnya, maka kebutuhan perutnya yang meninggi. Kebutuhan perut yang meninggi lah yang membuat mereka itu gampang gelisah, marah. Ya, saya bilang tolong terjemahin deh gitu ke bosnya, entah gimana caranya. Setelah itu ya udah, saya mah mereka mau kecewa, marah, bodo amat, yang penting saya mah ceramah ya sesuai dengan apa yang saya pahami saja. Singkatnya, 2 tahun kemudian saya diundang lagi, tapi sudah lupa tuh peristiwa itu. Saya juga nggak tahu kalau pernah ngisi di situ. Begitu saya datang, saya mikir kayak pernah ngisi di sini. Tiba-tiba panitia bilang, Ustadz, belok jalan sini gitu ya. Begitu saya jalan situ, tiba-tiba saya ditunjukkan, Ustadz lihat deh, ini masjid atas usulan Ustadz. Wah Allah. Jadi saya dulu pernah usul bikin masjid, katanya ini masjidnya udah bangun. Dan salam dari direktur utama kami sudah dipindahkan ke negara asalnya di Jepang 6 bulan yang lalu. Dia apresiasi banget. Ternyata betul ketika kita bangun masjid, kita berikan kebutuhan ruhiyah kepada masing-masing karyawan. Mereka akhirnya mau ngaji, kita berikan anggaran. Ternyata betul. Mereka setiap bulan itu ya mereka terpenuhi, batinnya tenang. Mungkin gaji kita belum bisa kita naikkan. Tapi yang jelas akhirnya perusahaan bisa selamat keluar dari krisis. Lagi-lagi, krisis hanya bisa dihadapi ketika kita mendekati pemilik kehidupan. Kita nggak bisa menyelesaikan krisis ini nanya ke motivator. Karena motivator juga nggak bisa. Kita langsung bertanya kepada pemilik kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan buat saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah jaga kita, Allah berikan kesehatan bagi kita lahir dan batin. Dan kita bisa survive menghadapi pandemi ini, di mana ujung dari kita sukses menghadapi pandemi ini apa? Innalil muttaqina mafaz. Kita semakin bertakwa, semakin dekat kepada Allah. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, ini untuk sesi tanya jawabnya bisa kita mulai ya. Silakan. Ini ada satu pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Ustadz Bendri dan keluarga sehat selalu. Amin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf. Bagi kami yang sudah berkeluarga di masa pandemi ini banyak dampak positif dan negatifnya pada anak. Apa yang bisa kita ajarkan dan lakukan pada anak istri yang di rumah Ustaz, agar tidak menurun ibadahnya Ustaz? Iya. Yang jelas kita coba merumuskan kembali bagaimana sejatinya peran rumah yang mungkin selama ini belum kita fungsikan. Ada 3 peran rumah. 1 al-ma'wa, yaitu tempat bernaung, tempat yang nyaman, karena otah berlama-lama. Kedua adalah al-madrasah, tempat orang belajar, mendapatkan pengetahuan, ada diskusi. Yang ketiga al-markaz, tempat kita melakukan gerakan, memberikan manfaat bersama. Ini 3 fungsi rumah. Maka yang pertama kita evaluasi al-ma'wa.
di mana al-ma'wa atau al-maskan itu adalah hubungan yang terasakan anak-anak tuh betah bukan karena fasilitas fisik, tapi intensitas pertemuan dengan kita itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Mereka benar-benar rindu bukan karena rumahnya megah, besar. Ya, saya menangani beberapa anak jalanan itu, saya pikir anak jalanan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ternyata mereka anak orang kaya, tapi nggak betah pulang. Salah satunya karena tidak memiliki kenyamanan di rumah yang secara fasilitas itu menarik. Sebab antara sendiri terjadi gap, yaitu apa? Serumah tapi tak sejiwa. Kan yang berkali selagi kita di rumah, kita mengembalikan kembali fungsi yang kita kenal baiti jati, rumahku surgaku. Di mana rumah surga itu memiliki ciri-ciri yang sejatinya diceritakan dalam Quran. Penduduk surga itu kan diceritakan dalam Qurannya. Caranya satu, wujuhu musfirah, dhaikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa, happy, bergembira ria. Jadi ketika sekarang berada di rumah aja, kita bisa ngelihat wajah anak-anak kita, wajah pasangan kita selagi rumah happy nggak? Ketawa ada nggak? Ketawa apalagi bagi anak-anak muda itu udah kayak NKRI harga mati. Kalau nggak dapat dari kita, mereka cari tuh lewat gadget, mereka cari keluar. Makanya kenapa kita berikan hak mereka untuk penuhi itu. Karena kalau mereka sudah happy, gembira, betah, maka fungsi kedua mudah, al-madrasah. Al-madrasah itu gimana? Kita rumuskan. Apa yang kita tambah? Evaluasi. Misalnya evaluasi itu berdasarkan visi misi keluarga. Mana yang paling esensi? Dasarnya pengasuhan itu apa? Tauhid. Kita lihat tuh anak kita. Bagaimana prinsip-prinsip tauhidnya? Kita tanya aja. Bagaimana siapa yang ciptakan kehidupan ini, yang ngasih rezeki ini siapa? Kalau masih meyakini, yang ngasih papa, berarti belum tertanam tauhid yang benar. Madrasah tuh. Yang ketiga al-markas, bikinlah sebuah event yang sederhana. Kita punya rezeki lebih. Saat ini orang banyak mengalami kondisi susah. Maka kita kembalikan itu, misalnya kita bilang, Abi ini ada uang 5 juta lah, alhamdulillah rencananya mau dibagikan keluarga. Ada rencana enggak mau kita bagikan, caranya mekanisme gimana? Jadi ada. Maka intensitas pertemuan itu kita bisa jadikan. Kembalikanlah dengan seringnya di rumah, kita jadikan obrolan-obrolan berkesan bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Izin Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, kami sebagai nakes terkadang merasa putus asa, lelah dan sedih akan pandemi ini. Kami juga sudah berusaha maksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan pengorbanan keluarga kami. Mohon nasihatnya khususnya kami sebagai nakes agar tetap tegar menghadapi pandemi ini dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan. Iya. Jadilah nakes ulul azmi. Sebagaimana ada Rasul ulul azmi, ada nakes ulul azmi. Apa maksud ulul azmi? Kata azmi itu kata azimah. Yaitu adalah ketinggian tekad yang didasari bahwa Allah tidak menuntut hasil. Allah menuntut proses. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah 105, wa qul li'malu fasirallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah Rasul dan orang mukmin akan menilai. Ternyata kalau kita lihat, kita dituntut yang membuat kita tertekan mungkin karena kita berpatokan kepada hasil. Yuk kembalikan lagi bahwa hasil itu milik Allah. Usaha kita tuntut hanya berusaha. Siapa yang bisa menjamin menyehatkan, maka jangan bikin kita stres karena kita merasa kita penyembuh. Bukan, Allah yang menyembuhkan. Seharusnya kita meyakini, usahakan. Nabi Nuh itu dipuji Allah sebab prosesnya sebagai pendidik bagi umat itu nggak tanggung-tanggung. Di mana beliau sebutkan dalam surat Nuh itu, inni da'u qailu wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sesungguhnya aku berdakwah menyampaikan kebaikan malam dan siang, bukan bertambah dekat
ya mereka terhadap ajakanku malah kabur. Dengan kata lain, usahanya Nabi Nuh tidak sebanding dengan hasil. Padahal gigih banget ngajak. Kalau kita hitung nih pakai logika, Nabi Nuh itu usia berdakwah itu kurang lebih 950 atau 960 tahun. Dan selama dia berdakwah itu umatnya itu cuma 80 dari 950 tahun. Sehingga kalau dibikin kalkulasi ini, Nuh itu setiap 11 tahun sekali satu orang daftar jadi binaan atau mad'unya. Pertanyaannya apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Nabi Nuh bahkan dipuji oleh Allah di banyak ayat. Salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 33. Innallaha tafada Nuh Ibrahim wa Imran 'alal alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh. Dipilih Nuh. Bayangkan. Allah memilih Nuh. Salah satunya apa? Nuh itu bekerja aja, prosesnya aja. Dia perbaiki, dia tunjukkan. Ketika tidak sesuai harapan, kembalikan ke Allah. Engkau yang memberikan. Makanya Nuh tidak rugi. Walaupun secara hitungan manusia rugi banget. Ngapain aja sih Nabi Nuh? Ratusan tahun dakwah cuma 80. Ya Allah, kalah banget sama Habib-Habib di Indonesia. Habib di Indonesia baru setahun umatnya udah puluhan ribu kan gitu. Pertanyaannya apakah lebih mulia para Habib ini pada Nabi Nuh? Tentu lebih mulia Nabi Nuh. Tapi yang jadi masalah adalah yang dihitung oleh Allah apa? Usaha. Makanya setiap kita para nakes, satu adalah berusahalah meneladani Nabi Nuh. Jadi nakes ulul azmi sebagai Nabi Nuh disebut Rasulullah satu yang memberikan yang terbaik maksimal. Nggak perlu dibebankan dengan hasil. Yang kedua adalah berikan porsi utama ke kita, karena sejatinya kita juga punya hak yang utama untuk mendapatkan yang namanya hak diri. Ini juga yang menjadi salah satu perbaikan buat para diri kita. Jangan akhirnya kita sendiri zolim sama diri kita. Berikanlah hak diri kita, terutama hak spiritual. Karena yang menguatkan kita untuk misalnya melayani pas itu, semua bisa jadi kenapa? Karena spiritual. Sehingga para nakesnya harusnya punya protap. Ya saya yakin sih punya protap, tapi masukkanlah protap spiritual. Misalnya gini, sebelum misalnya menangani pasien, pastikan dalam keadaan berwudu, jaga wudu. Yang kedua, baca Quran minimal 1 halaman. Ya, apalagi misalnya sholat sunnah sebisa mungkin 2 rakaat. Jadi hal-hal seperti itu memberikan kita bahwa kita punya protap yang membantu terjadinya petunjuk Allah lewat usaha kita ini, baik yang sifatnya teknis maupun yang teknis. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari sahabat kita, rekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, kalau saya tidak salah, saya pernah mendengar ada salah satu hadis yang artinya barang siapa meninggal dalam masa wabah dianggap sebagai mati syahid. Maaf, Ustaz, apa benar hal tersebut? Karena di lingkungan saya hampir tiap hari masjid mengumumkan meninggal. Terima kasih, Ustaz. Ya, syahid itu ada 3. Ada syahid di dunia wala fil akhirah. Syahid di dunia tapi tidak di akhirat. Apa nih maksud syahid di dunia tidak di akhirat? Yaitu orang berperang jalan Allah tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya mungkin karena maaf itu supaya pamer gitu, niatnya supaya dianggap orang hebat. Dan ini ceritakan dalam sebuah hadis ketika ada seorang laki-laki yang begitu takjub sampai orang-orang kagum gitu sama dia. Ya, maka Rasulullah bertanya, menurut kamu orang di mana? Dia masuk surga? La, walakinar, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, tapi dia syahid di dunia, maka perlakuannya syahid di dia tidak dimandikan. Ya, dia bahkan cukup dikafani, ya, dia tidak disolatkan, ya, tinggal dikubur seperti itu. Itu syahid fi dunia wala fil akhirah, di akhirat rugi. Yang kedua, syahid fil akhirah wala fi dunya. Nah, itu tadi orang yang tertimpa reruntuhan, orang kena tenggelam, orang sakit karena wabah. Dia syahid fil akhirah wala fi dunya. Apa artinya?
Di dunia dia perlakuannya seperti orang biasa, yaitu dia mati dalam keadaan ya dikubur, disolati, dimandikan sebagainya, tapi di akhirat dia langsung melesat ke surga, langsung melesat ke surga, dan dia tidak mendapatkan apa lagi. Masya Allah ya. Kecuali kalau punya utang, itu beda ya, syahid tergantung sama utang. Nah yang ketiga baru syahid dunia wal akhirah, itu orang berjihad ya di medan naga, dan dia itu dalam hal ini niat karena Allah dan meninggal. Maka dia itu syahid fid dunya wal akhirah. Di dunia dia diperlakukan seperti syahid, yaitu dengan cara apa? Nggak perlu dimandikan, cukup dikafani, ya nggak usah disolatkan, dikubur selesai. Ya setelah itu ya dia masuk surga langsung, seperti itu. Jadi yang wabah pun insya Allah ya disebutkan dalam hadis, salah satunya dia dapat derajat syahid, tapi syahidnya fil akhirah, bukan di dunia. Di dunia diperlakukannya sama, tinggal protapnya sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, terkhususnya buat teman-teman nakes, karena selama pandemi ini berasa betul itu apa yang teman-teman rasakan di lapangan gitu. Mudah-mudahan dari yang teman-teman lakukan kembali kita niatkan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho di sisi Allah, dan mudah-mudahan termasuk menjadi amal yang menuntut kita untuk masuk dalam surganya nanti. Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, mohon izin. Satu aja tambahan, Ustaz. Ini hampir mirip sih, Ustaz, sebenarnya tambahan aja. Bagaimana sikap kita agar tidak berprasangka buruk dengan ketetapan Allah dalam menghadapi wabah ini? Karena kalau kita lihat hampir tiap hari ya Ustaz, apalagi di sekitar bulan pertengahan Juni sampai Juli itu, sebenarnya nasihat-nasihat kematian itu hampir tiap hari kita dengarkan di musola-musola kita atau di masjid-masjid lingkungan kita. Bahkan ketika kita berangkat kerja pun puluhan bendera-bendera kuning itu berjajar yang mungkin kita lalui, dan itu adalah merupakan nasihat yang paling indah, yaitu nasihat kematian. Tapi dari sebagian dari kita prasangka kepada Allah, sehingga berbeda ujian ini, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir ya, Ustaz ya. Baik, yang pertama banyak-banyak baca ta'awuz, karena memang setan itu hendak menghembuskan syubhat sehingga membuat kita meragukan nikmat Allah di antara betapa ujian yang diberikan, sehingga yang diingat itu adalah soalnya adalah bentuk kemurkaan Allah ya. Dan makanya sering-sering ta'awuz supaya jangan sampai pikiran kita melalang buana sampai mendapatkan bisikan setan seperti itu. Yang kedua adalah menghitung nikmat Allah yang diberikan supaya kita sadar sampai posisi nikmat yang banyak, yang sejatinya buat kita yakini bahwa Allah itu sayang kita. Ya, tentu kita tidak bisa menghitung nikmat Allah semampu kita. Wa in nikmat Allah la tuhsuha. Ya, jika engkau menghitung nikmat Allah nggak bakalan bisa. Tapi kalau kita mengingat nikmat Allah, maka kita akan bisa. Yang ketiga, berkata-kata yang baik. Ya, Rasulullah mengatakan sungguh takjub dengan al-fa'lu. Al-fa'lu itu apa? Al-fa'lu yakni kalimat thayyibah. Orang-orangnya optimis itu, kata Rasulullah, selalu berkata-kata yang baik. Maka salah satu cara memotivasi diri supaya kita selalu ada dalam prasangka baik pada Allah lewat lisan yang terjaga. Makanya lisan kita dilatih untuk mengatakan ini yang terbaik dari Allah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Semua kita ucapkan.
kita yakini betapa Allah dalam hal ini memberikan yang kebaikan pada kita. Dan inilah yang diberikan. Karena kan kenapa kalau kita lihat lisan ini pembuka dari bagaimana pikiran kita berada dalam kondisi yang positif atau yang negatif. Makanya hati-hati dengan lisan yang mengucapkan kalimat yang buruk. Bahkan dalam situasi sulit aja Rasulullah mengajarkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji Allah dalam segala urusan. Karena mula dari lisan. Karena ketika lisan sudah tidak terkontrol, maka pikiran pun akan mengikuti, akan lari ke perasaan. Ya, kita belajar dari misalnya cara mudah meredam amarah dan dendam yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Dia mulai dengan lisannya dulu, mengatakan sesuatu yang tidak diduga oleh saudara-saudaranya. Jadi ceritanya saudara-saudaranya itu baru menyadari penyesalannya telah menjebak dan menceplokkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mereka pun meminta tolong dan tahulah bahwa ternyata yang minta tolong ini Yusuf, saudaranya yang 12 tahun yang lalu mereka sumur sekarang jadi raja. Mereka sudah berpikir, wah habis nih. Karena Yusuf pasti akan marah. Dan Yusuf tentu dalam kondisinya secara manusiawi, kalau kita dulu pernah disakiti, pernah mengalami apa, maka kita pasti akan mengeluarkan kalimat yang akan membenarkan itu, dan itu jadi awalnya setan. Tapi Yusuf mencegah itu, makanya kalimat Yusuf gini, la tathriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada caci maki untuk kalian. Yaghfirullah lakum, semoga Allah ampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dialah yang Maha Pengasih dan terpaling kasih. Memang ini sedikit berbeda dari apa yang ditanyakan, tapi betapa kekuatan lisan itu mampu mencegah pikiran itu. Jadi proteksi diri dari lisan yang berkata-kata. Makanya kenapa para ahli memberikan sugesti dengan lisan itu supaya jangan sampai jadi celah setan. Misalnya nih latih diri. Allah, misalnya dalam situasi apapun Allah memberikan terbaik buat kita. Allah Maha Baik. Allah memberikan nikmat buat kita. Itu aja. Dan itu yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ya, ayat berapa ya? Fa warabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sesungguhnya semua hal itu terjadi persis seperti apa yang kalian ucapkan. Jadi lisan kita ini akan mempengaruhi kejadian. Makanya hati-hati ngomong sesuatu. Bersikap kata-kata yang baik. Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Allah baik. Kalaupun meninggal insya Allah husnul khotimah. Allah baik gitu. Jadi semua itu dari prasangka kita dan salah satu adalah lisan. Salah satunya jangan main-main dengan urusan lisan ini. Mudah-mudahan kita bisa melatih ini. Salah satu berkata-kata yang baik, ya, berkata-kata yang baik. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qul hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bahasanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah untuk agenda kajian kita dalam rangka HUT RSUD Cipayung 3 sudah sama-sama kita laksanakan. Tiba kita di penghujung agenda kajian ini. Sebagai penutup, kami memohon sekali lagi untuk Ustadz kita, guru kita, murabi kita, Ustadz Bendri untuk menyampaikan doa. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah untuk dikuatkan ruhiyah kita, diberikan kesabaran kita dalam menghadapi ujian ini, dan bagi saudara-saudara, rekan-rekan semua yang saat ini Allah uji dengan sakit, semoga Allah lekas angkat sakitnya, berikan kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin yang sudah duluan dipanggil Allah, mudah-mudahan menjadi akhir yang baik. Ya, mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah. Pada Ustadz Bendri, kami mohon untuk memimpin doa agar keberkahan hadir di kajian pada siang hari ini. Baik.
Tafadhol Ustaz. Baik, mari kita akhiri majelis kita dengan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma isfi likulli muslimin wa muslimat. Allahumma rabban nas isfihim wa anta syafi. La syifan illa syifa'u, syifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Waj'alna sihatan tamah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana wa barik li ahlina wa barik li auladina wa barik li azwajina wa barik li qurratina wa barik biladina wajma'na fil jannah warzuqna hayatan thayyibatan wa sa'adatan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Afamikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Hendri yang sudah memberikan materinya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tiba di penghujung acara ini. Kami memohon maaf sebagai moderator. Segala kebaikan, kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasul-Nya yang lemah semata-mata dari saya pribadi. Saya akhiri kajian hari ini, kemudian saya kembalikan kepada MC kita, Mas Rosian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warso dan Ustaz Hendri atas penyampaian bagian hari ini. Baik, sebelum tutup, kami ingin menginfokan bahwa insya Allah pada hari besok akan ada seminar nasional yang merupakan salah satu rangkaian HUT RSUD Cipayung. Bagi para jamaah yang menghadiri bisa nanti langsung kunjungi ke IG RSUD Cipayung, di RSUD Cipayung. Baik, untuk mengakhiri kajian hari ini, kami dari panitia mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya menghadiri majelis ini. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak atas teman-teman dan tim dari Ustadz Hendri narasumber. Mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan kajian hari ini. Kami dari panitia kajian Rohani Islam RSUD Cipayung mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa diklik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.